mengembangkan akal budi Kristiani, dia mengatakan Allah telah mengaruniakan 4 pemberian buat kita. Yang pertama, akal budi. Punya semua? Nggak ditinggal di daerahnya kan Bapak ya? Oke, yang kedua, Alkitab. Di dalamnya kesaksian tentang Kristus, mengendalikan pikiran kita. Yang ketiga, Roh Kudus, Roh kebenaran yang membukakan Alkitab bagi kita. Dan saya pikir ini juga yang penting adalah jemaat Kristiani, gereja atau persekutuan, selaku konteks di mana kita harus melakukan pemikiran kita. Jadi dalam pergumulan tertentu di mana mungkin kita sendiri juga melihat masih ada perbedaan pandangan, pendapat, maka saya sih mendorong kita terus bergumul, belajar untuk melihat dan perhatikan konteks di mana kita hidup. Memang banyak gereja belum bicara apa-apa, tapi paling tidak saya melihat orang-orang Kristen, harusnya anak-anak Tuhan, kitalah yang mencoba menuliskan atau mencoba memikirkan bagaimana hal ini bisa dinyatakan buat kehidupan kita. Misalnya contoh, saya pikir cukup kontroversial ketika John Stott membahas soal isu aborsi. Belum lagi kalau kita bicara, nah ini masalahnya mau mikir apa enggak saudara ya. Kadang-kadang untuk berpikir, membaca banyak buku, melihat banyak pandangan, bergumul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Boleh membunuh atau tidak? Ini kalau kita tanya sederhana, boleh membunuh atau tidak? Tidak boleh kan? Kalau begitu boleh ikut tentara? Nah, di situ kan kita mesti bicara dong sebagai orang Kristen. Nah, bagaimana berpikir? Nah, setelah saya pelajari ternyata memang ada 3 pandangan utama di dalam tentang bagaimana melihat keterlibatan orang Kristen di dalam army. Di situ kita akan melihat, sehingga nanti satu waktu Tuhan mungkin akan memperhadapkan kita dengan realita itu. Saya pikir teman-teman di Semarang, di mana dulu katanya mau dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir, harusnya juga bisa bicara sesuatu. Konteksnya di tempat kami akan dibangun seperti ini. Di situ ada pro, pasti ada kontra. Tapi kembali kita melihat dalam kerendahan hati belajar dari Tuhan. Di sini kita bisa melihat banyak buku. Saya melihat sih banyak sekali buku-buku yang makin banyak ditulis belakangan ini untuk mengadres isu-isu yang ekstrim dan kontroversial dari sudut pandang kita. Tetapi saya tetap melihat buku utamanya adalah Alkitab. Karena itu saya sangat menghargai buku-buku yang ketika di dalamnya memberikan pandangannya, dia tidak sekedar bicara kemanusiaan, tetapi kebenaran. Kalau bicara homoseksual, ini bicara kebenaran atau kemanusiaan? Kebenaran tetap itu dosa. Meskipun di dalam situasi sekarang diterima sebagai satu bagian dalam masyarakat. Nah, kita harus bicara. Bagaimana kita bicara, kita mesti gali Alkitab kita. Waktu di sini terlalu singkat untuk menjelaskan semua itu, tapi kiranya ini menolong konteks saudara berpikir. Setiap ilmu pasti punya wilayah-wilayah etika yang saudara harus jawab sebagai orang Kristen. Dokter, ahli hukum, politisi, saudara sebagai pekerja sosial, itu semua penting untuk saudara pikirkan. Thank you. Saya satu kalimat saja. Tips saya adalah apapun isu itu saya sederhanakan, tapi bukan menyederhanakan masalahnya. Kalau Kristus ada di posisi saya, apakah Kristus ngedrak? Apa Kristus merokok? Gitu ya. Saya kembalikan ke situ. Nah, ini perlu dipikirkan dalam-dalam. Karena sangat banyak isu kontroversial ada di sekitar kita dan kita sulit cari jawabannya. Kembalikan ke situ. Kalau Kristus di posisi saya, itulah cara pandang Kristen. Kalau Allah ada di posisi saya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan tergoda dan jatuh ke dalam hal yang seperti itu? Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya Ivan Silalahi dari Malang. Saya mau bertanya, jadi cara pandang Kristen itu yang mana ya Pak? Karena kita tahu banyak aliran ataupun pemikiran-pemikiran di dalam gereja yang berkembang dan gerakan-gerakan gereja juga yang berkembang, sehingga kita sebagai saya sendiri sebagai seorang awam yang butuh bimbingan, terkadang berpikir
bagaimana saya menelaah itu menjadi sebuah pemikiran Kristen yang baik. Ya, Itu saja ya, terima kasih. makasih. Ya, terima kasih. Jadi dari penjelasan tadi, saya sudah menjelaskan bahwa cara pandang itu kalau kita definisikan, bagaimana kita melihat sesuatu, ya, dari sudut pandang kekekalan, dari posisi Allah, dan dari konteks kita atau maksud semula Tuhan mencipta kita. Artinya begini, kalau saya diperhadapkan kepada satu isu, katakan tadi isu merokok, ya, bagaimana saya sebagai anak muda Kristen melihat isu merokok itu sebagai isu atau dari cara pandang Kristen? Bagaimana saya melihatnya? Kita akan buka ayat-ayat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dan seterusnya, begitu kan? Nah, kalau kita ingin mengembangkan cara pandang itu, lihat kepada kekekalan. Konteksnya adalah, apakah keputusan saya untuk merokok mempengaruhi kehidupan saya di dunia ini sampai saya masuk ke surga? Betul kan? Dari aspek kesehatan kita bisa lihat. Yang kedua, kalau Allah di posisi kita, apakah Allah melakukan itu, merusak tubuhnya? Kalau saya, misalnya sebagai seorang ayah, kalau saya putuskan diri saya untuk merokok, sudut pandang kekekalan saya mempengaruhi lingkungan di mana saya ada, mempengaruhi anak saya, mempengaruhi tetangga saya, mempengaruhi jemaat yang ada di gereja saya. Kemudian manusia yang dicipta segambar dengan Allah, apakah karakter ilahi yang ada di dalam diri saya akan menjadi sempurna, terbentuk ketika saya merokok? Bukankah itu justru merusak hubungan saya dengan Tuhan? Bukankah itu justru merusak hubungan saya dengan orang lain? Nah, hal-hal seperti itu perlu kita petakan kembali ke Alkitabnya sendiri. Kemudian kita kembali ke konteks di mana Tuhan menempatkan kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak ada tujuan lain, ya, tidak ada tujuan lain setiap orang percaya selain bagaimana memuliakan Tuhan di dalam dunia ini, dan bagaimana perjalanan kehidupannya sampai bertemu dengan Tuhan. Hal-hal yang lain menurut saya itu merusak dan mengganggu, sehingga apapun, ya, apapun isu itu, apapun tantangan yang kita hadapi, kalau kita lihat dalam pendekatan yang seperti ini, kita akan sangat tertolong. Pasti banyak isu terkait dengan gereja kita masing-masing, tetapi pertanyaannya kembali kepada apakah saya sebagai pribadi. Jadi ini kembali ke pemahaman bahwa kekristenan bukan masalah. Kekristenan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana saya yang dicipta segambar dengan Tuhan bisa semakin bertumbuh, karakter saya diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Itulah cara berpikir yang harusnya kita kembangkan. Mungkin Bung Alex ada penambahan. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan banyak perbedaan cara pandang, walaupun di dalam lingkup Kristen yang Bang Haskar bilang tadi, ya bersyukurnya dalam persekutuan seperti kita ini kita kembali kepada dasar firman Tuhan. Tetapi yang saya juga perhatikan di sisi yang lain, bisa slide sebentar, ketika disimpulkan ada kalimat seperti ini. Dengan keempat pemberian Allah ini, yang tadi ya, akal budi, buku teks, Alkitab, seorang guru yaitu Roh Kudus, dan sebuah jemaat, komunitas, atau sebuah sekolah, saya menarik untuk perhatikan kalimat John Stott begini. Seharusnya lah mungkin bagi kita untuk mengembangkan suatu akal budi yang semakin Kristiani dan untuk belajar berpikir lebih baik. Saya pikir di dalam situasi seperti ini pun kita sebenarnya belajar untuk berpikir, belajar berproses, dan mungkin juga dalam perjalanan itu pandangan kita bisa berubah menuju kepada mana yang lebih alkitabiah, dan ini melalui proses ke depan. Jadi kalau saya sih mengharapkan kita tidak menyederhanakan untuk dapat jawaban ya tidak, tetapi melihat keberagaman itu untuk kemudian melatih kita berpikir lebih dalam lagi. Mau tidak mau nanti kita mesti ambil sikap. Saya ternyata dalam perang, misalnya berkaitan dengan perang, saya lebih memilih pandangan seperti ini. Tetapi sebenarnya di balik itu dasarnya tetap sama. Alkitab mengajarkan bagaimana untuk kita saling mengasihi.
Dan konteks yang lain menjadi ya konteks di mana kita hidup dan kita ada, yang harusnya keputusan yang nanti kita ambil itu sebagai, kalau bicara relasi pribadi kita dengan Tuhan. Oke. Thank you. Terima kasih Kak Alex. Teman-teman ada satu lagi pertanyaan, baik yang di sebelah sana, ya silakan. Nama saya Sandi. Pertama saya memberikan informasi, ini diskusi dan seminar. Kalau saran saya, jangan lebih banyak waktu diberikan kepada yang menulis. Karena ini camp misi, seyogianya kita lebih banyak bertanya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kurang sepakat ketika teman-teman panitia memberikan kami kertas. Seyogianya itu ketika kami bertanya seperti ini, itu boleh jalan. Ketika pertanyaan kami, beberapa orang sudah jalan di sini, itu boleh disaring di situ. Kira-kira seperti itu. Kalau bisa kepada teman-teman panitia, saran saya, karena ini camp misi, bukan karena wacana-wacana seperti inilah di kota saya berbeda masalahnya dengan di Sorong. Kira-kira seperti itu. Masalah saya, cara pandang saya nantinya pasti akan beda dengan teman-teman yang di Jakarta. Karena kota besar, kira-kira seperti itu. Kembali ke pertanyaan saya. Dalam buku teologi pembebasan, dan itu yang mewarnai ketika Yesus hadir di dunia, dia membuka Yesaya 62 ayat 1 dan 2. Saya hadir untuk membebaskan orang-orang tawanan. Kalau kita berpikir seperti itu, orang Kristen hadir di Indonesia untuk mengubahkan semua, memulihkan bangsa ini. Dalam visi buku Misi Umat Allah itu jelas, kita ulas sampai 14 bab, dan di bab 15 kita diteguhkan kembali. Kira-kira seperti itu. Saya kembali tadi, saya bingung di sini. Saya bingung. Jadi kalau saya tinggal di tempat orang tukang botol, cara pandang saya pasti orang tukang botol. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tinggal di lingkungan mahasiswa, orang-orang Kristen semuanya, saya tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang tukang beca. Kalau saya hanya tinggal di lingkungan orang-orang kaum Kristiani, atau bahkan juga jangan dulu orang-orang Kristiani, orang-orang anggota dewan, orang-orang anggota dewan yang mengambil kebijakan. Kalau saya tinggal di sana, saya tidak tahu apa yang teman-teman yang di pinggiran sana yang mereka butuhkan. Kira-kira seperti itu. Jadi cara pandang orang Kristen, kalau menurut saya dan menurut yang Bang Alex tadi baca isu global di Pol kampus konsen, ada diskusi kecil-kecilan anak-anak Medan, kampus konsen namanya. Kami sudah mengulas ini. Kira-kira seperti itu. Banyak hal sebenarnya yang kalau tadi abang bilang tadi mungkin itu yang sudah diulas, yang sudah digali yang dari Alkitabnya. Tapi banyak juga orang Kristen itu bukan hanya diam. Kira-kira seperti itu. Karena tadi saya bingung, ini camp misi kok jadi seperti ini, gitu dia. Jadi saya mau memberikan pencerahan aja bang, bukan mau bertanya atau bahkan seperti apa juga. Bukan mau memberikan pencerahan. Karena saya berpikir seperti ini, orang-orang yang di sini hadir adalah orang-orang yang kaum intelektual, orang-orang pilihan. Dari Sabang sampai Merauke adalah orang-orang pilihan dan tidak main-main. Saya pikir seperti itu. Dan bahkan juga kurang lebih Kemnas ini sudah diinformasikan setengah tahun yang lalu. Jadi persiapannya itu saya pikir sudah banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bagi saya, dan itulah yang pertama, informasi tadi itu tolong itu kalau bisa dihilangkan saja. Kita lebih banyak seperti ini. Apa kondisi di kotamu dan apa mimpi untuk kotamu itu? Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang ketiga, bukan yang kedua. Yang ketiga, sorry, namanya juga orang Batak, sorry ya. Yang ketiga, kegelisahan kita untuk bangsa ini, memang tidak bisa dijawab dalam camp seperti ini. Bukan tidak bisa. Kemarin waktu Bang Alex memberikan pencerahan di camp di Medan, saya berpikir adik-adik yang sekarang diperlengkapi, kita akan lihat 10 tahun atau bahkan juga 8 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi saya hadir di sini ketika saya berangkat dari Medan memperlengkapi diri.
Yang mimpi saya adalah Tuhan akan memberikan orang-orang yang sevisi dengan saya nantinya, membagusi bangsa ini, bukan mau mengambil andil, belum, bukan itu mimpi saya, tapi membagusi, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya lah, supaya lebih akurat ya, pertanyaannya kepada saya lupa pula namanya lagi, yang di samping Bang Alex, Bang Alex lah. Saya Bang agak bingung tadi dengan pencerahan yang Abang bilang kan, bahwasanya semua yang sedang kita pikirkan itu harus dikembalikan ke Alkitab. Benar, saya sepakat. Ketika Yesus hadir juga seperti itu, dan Paulus juga, kalau kita lihat Paulus Bisa mohon dipercepat pada isinya. bisa Iya, dipercepat. tolong ya. Jadi inti pertanyaannya. Iya, cara pandangnya seperti ini. Saya mau mengambil satu tokoh aja, Nehemia. Ketika Nehemia mendengar bangsanya hancur, cara yang dia pandang adalah dia hanya berdoa dan merenung, kira-kira seperti itu. Dan dia bertindak. Dan raja tidak raja bukan membuat, bahkan raja yang bertanya, apa yang sedang kau butuhkan, kira-kira seperti itu. Cara pandang, coba Abang konkretkan dulu, saya kurang paham tadi, coba Abang konkretkan dulu yang sebenarnya yang harus kita pahami. Kalau tadi itu Bang, jujur aja lah, saya bingung dengan cara pandang yang tadi yang memberikan, saya makin bingung, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Shalom. Horas. Perkenalkan, saya Samuel Sormin dari Jakarta. Bisa agak keras lagi. Nama Samuel Sormin dari Jakarta. Saya di sini memberikan tanggapan. Mungkin tanggapannya hampir sama dengan saudara yang sana tadi. Tapi ini lebih ke arah ini sih Bang. Pada akhirnya kan kalau misalnya kita harus kembali berpikir dan melihat ke Alkitab dan mengambil sikap. Nah, ada dua ekstrim harus kita pertimbangkan. Pertama, apakah pada akhirnya kita mengikuti Alkitab, atau pada akhirnya orang yang mempergunakan Alkitab untuk mereligiuskan tindakannya. Nah itu. Nah, tanpa adanya standar, ya orang bisa melakukan hal itu dong, mereligiuskan sendiri apa yang sudah dia tindakan. Nah, jadi saya pikir, saya juga setuju juga dengan pernyataan teman saya tadi, konflik mengenai tindakan apa yang harus kita lakukan itu bukan cuma bisa dibahas sekali jadi saja, atau mungkin saya jadi teringat perkataan seorang pembicara sebelumnya, seharusnya adalah dari kita juga mahasiswa mungkin yang dari jurusan hukum kali ya, membahas yang adil itu menurut Alkitab itu seperti apa gitu. Terima kasih kepada moderator. Gini, saya ingin memulai dengan satu hal yang saya coba kumpulkan begitu. Kadang pemikiran Kristen itu kan tumbuh dari suatu kebiasaan yang diterapkan kepada kita begitu. Saya mahasiswa hukum dan saya selalu merujuk pendapatnya Pak J. Setapi, guru besar hukum pidana dari UNER, yang dia tetap konsisten bahwa hukuman mati tidak boleh ada karena landasannya dia mengangkat Alkitab. Bagaimana hukuman mati itu tidak diperbolehkan begitu. Landasan itulah yang dipakai. Tapi yang menjadi pertanyaan saya kadang, justru sebenarnya di gereja dari kecil kita tidak dibiasakan untuk berpikir mengenai bagaimana mengkonteskan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang terkadang menjadi kesusahan tersendiri bagi kami mahasiswa begitu dalam konteks bidang studi kami. Karena memang kalau kita berbicara saudara Katolik, kita mungkin lebih jelas dalam teologi pembebasan, mereka sudah jelas dalam teologi sosial mereka. Tapi kalau kita berbicara mengenai Kristen, akan sangat sulit kita untuk berbicara mengenai rujukan apa, karena memang di gereja pun kita berbicara mengenai hal rohani. Yang saya ingin tanyakan Bang begini, bagaimana sih sebenarnya kita bisa melihat sebenarnya dalam konteks studinya kita, atau yang apa yang kita pelajari sekarang dalam konteks Alkitab gitu dalam permasalahan ini? Karena memang kita tidak dibiasakan baik dalam ranah gereja maupun di dalam ranah PMK, itu sangat sedikit sekali gitu. Ya, saya perkenalkan nama saya Toba Muara Aritonang dari Kota Malang. Terima kasih. Baik Bapak dan Kakak, silakan dibuat. Ya, terima kasih. 3 pertanyaan dan usulan yang sangat menarik untuk kita. Tanggapan saya 2 untuk sekaligus 3-tiganya. Yang pertama adalah bahwa kecelakaan terbesar bagi orang percaya adalah ketika membaca Alkitab dengan cara pandangnya.
cara pikirnya. Jadi kita buka Alkitab kita baca, saudara, cara pikir kita, ya. Sehingga ketika kita baca Alkitab terjadi distorsi. Pesan Alkitab tidak sampai ke kita. Coba saya tantang Anda malam ini, ya, baca satu ayat tertentu, misalnya doa yang tadi dikatakan Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Baca 5 kali. Ya, Anda baca 5 kali, di tengahnya Anda selipkan dengan bersuara. Biarkan Roh Kudus berbicara. Maka pesan Alkitab itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Terlalu sering kita mendiskreditkan Alkitab karena kita sudah punya pola pikir tertentu. Itu yang saya katakan, ketika kita ingin menjadi Kristen yang mengalami pertumbuhan makin serupa dengan Kristus, tinggalkan semua. Biarlah Allah berotoritas di dalam diri kita, mengoreksi cara pikir kita, mengoreksi kehidupan kita, mengoreksi setiap aspek hidup kita. Kita berdebat kadang-kadang dengan ilmu kita yang terbatas. Itu harus diakui. Kita mendebat orang lain karena pengetahuan kita terbatas, sehingga kita bela pokoknya. Saudara-saudara, saya menantang saudara-saudara pada malam ini, tunduk di hadapan Tuhan. Anda intelektual Kristen, tunduk dan biarkan Roh Kudus bicara. Kalau kita bicara Matius, apa yang dimaksud Tuhan melalui penulisnya, biarlah itu yang berbicara kepada kita. Bukan pikiran kita, bukan pengalaman kita, bukan kehebatan kita, bukan jurusan kita, bukan keluarga kita, bukan suku kita, tapi biarkan Allah berbicara pada kita. Yang kedua, kita hidup di Indonesia. Bukan kebetulan Anda dan saya lahir sebagai orang Indonesia. Tuhan punya maksud, ya. Dengan semua perbedaan yang ada, dengan semua jurusan yang kita ambil di universitas kita masing-masing, dengan semua panggilan yang sudah kita terima atau akan Tuhan pertajam pada hari ini, besok, sampai kita meninggalkan tempat ini, atau kapanpun. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh-sungguh visi itu kita gumuli di dalam dan bersama Tuhan? Itu hanya mungkin terjadi kalau disiplin double listening kita kembangkan. Baca firman Tuhan dan lihat dunia. Di dunia sana kita tidak harus seperti tukang beca, tetapi bagaimana cara berpikir tukang beca, ya, pemulung. Bagaimana cara berpikir pemulung? Itu menjadi cara kita untuk masuk. Rasul Paulus kan memberi contoh bagaimana menjadi seperti mereka, tapi bukan mereka, supaya kita bisa memenangkan mereka. Saudara-saudara, Indonesia masalahnya terlalu besar. Saya kasih contoh. Ketika saya masih kuliah di kampus, di IPB, saya kenapa masuk IPB dan masuk di jurusan kehutanan? Cara pandang dunia saya adalah, om saya itu kaya raya karena lulus dari IPB, dapat kerjaan bagus, kemana-mana tasnya dibawain, pintu dibukakan. Untuk saya masuk, cara pandang dunia saya akan ambil jurusan itu supaya saya kaya. Sampai di IPB saya ditangkap Tuhan. Bukan itu. Kamu pilih jurusan supaya kamu bisa menjadi berkat dan orang lain mengalami Tuhan lewat kehadiran Anda. Di kantor sekarang, ketika saya duduk, saudara-saudara, saya masuk ke ruangan pekerjaan saya duduk dan saya berdoa. Bapa di surga, hari ini Engkau yang duduk di kursi ini. Saya rindu keputusan saya, cara saya men-treat karyawan saya, cara saya berbicara dengan atasan saya, cara saya berbicara dengan customer kami. Saya rindu orang lain melihat Tuhan di balik keputusan saya, di balik tindakan saya. Bukankah itu cara pandang Kristen yang harus kita kembangkan? Tidak selalu berhasil, selalu ada pergumulan, tetapi ada Roh Kudus. Tadi Bang Alex sudah jelaskan, ada Roh Kudus, ada buku Allah, ya, buku yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan cuma ini, ada buku itu Allah dan lingkungan sekitar kita yang bisa mengajari kita apa maunya Tuhan. Kita yang kadang-kadang double baca Alkitab dengan cara pandang kita, dengan cara pikir kita, dengan cara berpikir kritis kita yang diajarkan di kampus oleh dosen yang mungkin tidak mengenal Tuhan, mungkin ateis.
Saudara, saya menantang Anda, jangan meninggalkan tempat ini sebelum Anda tahu apa itu cara pandang Kristen dan bagaimana mengembangkannya, sehingga ketika Anda pulang, Anda sudah paling tidak tahu prinsipnya apa itu, bagaimana mengembangkannya, dan Tuhanlah melalui Roh Kudusnya akan menolong saudara-saudara, menolong saya, menolong kita untuk semakin dibentuk serupa dengan Kristus untuk memenangkan Indonesia bagi kemuliaan namanya. Terima kasih. Saya masuk praktisnya saja. Saya minta slide. Di dalam